Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama Pardi Pajak, NIM 0424796, Prodi Ilmu Hukum. Saya hadir di sini sebagai ahli hukum atau pejabat negara. Tetapi sebagai warga negara ingin melihat Indonesia tumbuh tanpa dibebani budaya korupsi. Semua merasakan dampaknya, layanan publik lambat, biaya hidup yang membengkak, dan ketidakpercayaan terhadap institusi. Karena itu, saya mengajak kita bersama melihat persoalan korupsi apa adanya, bukan dari sisi rumitnya aturan, tetapi dari kenyataan bagaimana aturan itu dijalankan. Saudara-saudara sekalian, kita tahu aturan korupsi di Indonesia sudah lengkap, undang-undang sudah ada, sistem sudah ada, lembaga khusus pun sudah dibentuk. Masalahnya bukan kurangnya regulasi, masalahnya ada pada pelaksanaan, pada kemauan, integritas, dan keberanian aparat serta sistem hukum untuk menindak siapapun tanpa pandang bulu. Karena itu, hari ini saya ingin berbicara apa adanya. Korupsi tidak akan berhenti hanya dengan menambah aturan. Korupsi berhenti ketika aturan yang ada dijalankan secara tegas dan konsisten. Pertama, mari kita akui realitasnya. Banyak upaya pemberantasan korupsi mandek bukan karena hukum lemah, tetapi karena penyelenggara hukumnya tidak cukup independen. Kepentingan publik sering ikut bermain. Kasus kecil cepat diproses, kasus besar tiba-tiba melambat atau hilang arah. Inilah yang membuat publik skeptis. Mari kita melihat kondisi di lapangan secara jujur. Anti korupsi ini bukan masalah undang-undang tipikor, aturan gravitasi, hingga penerapan pembuktian terbalik sudah diatur jelas dalam pasal 12B, pasal 37, pasal 37A, dan pasal 38 sistem, bahkan membuat negara kewenangan menyita aset bila terdakwa tidak bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya. Secara teori, ini langkah progresif untuk mengejar korupsi yang sifatnya sistematik. Perangkat hukum kita sebenarnya memberi ruang bagi langkah progresif. Contohnya sistem pembuktian terbalik. Aturan ini memungkinkan negara meminta terdakwa menjalankan asal-usul kekayaan, kewajiban menjelaskan asal-usul kekayaannya. Secara normatif, dikenal sebagai kewajiban pembuktian terbalik, menjadi norma yang penting dalam pembuktian korupsi. Karena korupsi ini hanya satu jejak yang hampir selalu ada, harta yang tak seimbang dengan pendapatan, namun prakteknya jauh lebih dari ideal. Banyak pasal tumpang tindih, pedoman teknisnya yang tidak tegas, dan aparat sering kembali ke arah pembuktian konvensional. Akibatnya tujuan percepatan proses pembuktian dan mengembalikan kerugian negara mandek. Baik penelitian Huta Barat maupun Simarongkir menegaskan satu hal, aturan pembuktian terbalik ini ada tetapi tidak berjalan karena penegakan tidak memiliki koordinasi dan keberanian yang cukup. Ketidakefektifan ini makin terlibat ketika hubungkan dengan perilaku publik. Data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021 mencatat lebih dari 16.000 laporan maladministrasi dan 11% diantaranya pungli. Survei Global Corruption Barometer tahun 2020 menunjukkan 30% masyarakat Indonesia pernah membayar suap yang saat mengakses layanan publik, hanya turun tipis dari 30% pada 2017. Dengan angka setinggi ini, jelas bahwa masyarakat masih terlibat suap sebagai jalan cepat. Penelitian Wibowo dan Rofik juga menunjukkan bahwa program anti korupsi pemerintah tidak otomatis menurunkan perilaku suap. Justru ketika masyarakat merasa pemerintah sudah cukup tegas, kecenderungan menyuap malah meningkat dengan rasio 0,756. Ini bukti bahwa masyarakat bersifat rasional. Kalau risiko dianggap rendah, suap tetap dilakukan. Ketika juga harus melihat sisi masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku menyuap masih tinggi karena dua hal.
Pertama, banyak orang menganggap risikonya kecil. Kedua, norma sosial di lingkungan sekitar belum sepenuhnya menolak suap. Tanda penelitian menunjukkan pendidikan lebih rendah, usia lebih tua, dan gender perempuan cenderung lebih kecil melakukan suap. Laki-laki individu menikah dan warga di daerah dengan PRDB dan IPTK tinggi lebih berisiko menyuap karena intensitas interaksi dengan birokrasi dan tekanan ekonomi. Bahkan ketika program anti korupsi pemerintah dijalankan, efeknya terbatas jika lingkungan keluarga dan komunitas tidak ikut campur mendorong nilai anti korupsi. Ini berarti korupsi bukan hanya masalah hukum, namun juga masalah budaya. Contoh situasi sehari-hari sehingga sederhana. Ketika seorang mengurus layanan dasar, diminta uang pelicin agar proses lebih cepat. Banyak yang memilih membayar daripada melapor. Mengapa? Karena mereka tidak yakin aparat akan bertindak atau justru takut dipersulit. Di titik ini penegakan hukum gagal menjalankan fungsinya. Jadi jelas bahwa intinya jelas regulasi sudah lengkap. Yang kurang adalah kemauan, integritas, dan keberanian untuk menjalankan aturan tanpa pandang bulu, serta dukungan publik yang benar-benar aktif. Saudara-saudara sekalian, korupsi memang sudah mengakar, tetapi bukan berarti mustahil diperbaiki. Data penelitian Bowo dan Kooperatif menunjukkan hal penting ketika program anti korupsi berjalan bersamaan dengan dukungan anti korupsi di keluarga dan lingkungan publik. Kecenderungan menyuap turun signifikan, masing-masing rasio 0,585 dan 0,834. Artinya perubahan terjadi ketika masyarakat ikut bergerak. Tekanan sosial yang benar-benar mampu menurunkan praktik secara suap secara nyata. Ketidaksesuaian antara regulasi dan suplementasi bukan masalah permanen. Data membuktikan bahwa penguatan penegakan hukum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan FDI, dan menurunkan praktik suap di tingkat masyarakat. Masalah ini bisa diperbaiki dan dampaknya langsung terasa. Karena itu, informasi regulasi harus dipadukan dengan tata kelola yang bersih, lembaga independen, dan partisipasi masyarakat. Jika ketiga elemen bergerak bersamaan, jarak antara aturan dan praktek akan menyempit. Ini bukti bahwa perbaikan bukan teori kosong. Hasilnya ketika melihat masyarakat menuntut transformasi, menolak pungli, dan tidak lagi dianggap suap sebagai solusi. Bukan lingkungan berubah, perilaku ikut berubah. Begitu publik peduli, aparat dipaksa lebih disiplin, dan ketika pengawasan meningkat, ruang kompromi makin sempit. Regulasi ini sudah ada, mekanismenya sudah disiapkan. Yang diperlukan adalah dorongan kolektif agar aturan itu dijalankan secara konsisten. Ketika tidak lagi menyerahkan semuanya pada negara. Keberhasilan pemberantasan korupsi hanya jika publik bergerak, menolak suap, melapor penyimpangan, dan mendukung aparat yang berintegritas. Perubahan hanya mungkin terjadi jika publik aktif, jika tidak menolak suap, menolak pungli, melapor ketika melihat penyimpangan, dan menuntut transparansi. Pemerintah butuh dukungan dari bawah. Lembaga hukum butuh pengawasan publik agar tidak keluar jalur. Mari kita berhenti berharap keajaiban dari atas. Korupsi berhenti ketika dimulai dari kita yang tidak lagi menerima alasan apapun untuk membenarkan perilaku korupsi kecil. Mari kita tuntaskan masalah ini bersama. Tolak suap sekecil apapun, laporkan penyimpangan yang ada. Lihat dan dukung aparat yang bekerja jujur. Kita punya aturan dan mekanisme. Sekarang saatnya kita punya keberanian. Bangun budaya yang tidak memberi ruang pada korupsi. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Jika kita bergerak bersama, perubahan bukan hanya mungkin, tapi perubahan pasti akan terjadi. Terima kasih. Wassalam.